主内亲爱的姐妹们，下午好。我们再次见面，我们好久有几年了，我们姐妹团前面有继续在我教会，但是今天下午我们还有机会，我们在家里大家都能够一同来敬拜主。愿上帝的恩惠慈爱常与我们每个人同在。Shalom, ibu-ibu yang terkasih, salam kasih dan Tuhan Yesus buat ibu-ibu semuanya. Gimana ibu-ibu? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Kami bersyukur kami tetap boleh ibadah di rumah masing-masing walau dalam kondisi situasi COVID. Ya, mari ibu-ibu kita mempersiapkan hati, kita masuk saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Mohon ibu-ibu semua dengan sukacita kita menyanyikan lagu ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya ibu-ibu, mari kita mempersiapkan hati kita, kita masuk dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau sungguh baik. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami di sepanjang waktu. Ya Bapa, sore ini kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini mau berdoa. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon kasih karunia-Mu menyertai ibadah kami. Biarlah ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, tolonglah ibu-ibu kami di rumah masing-masing kami beribadah. Tapi kami bersyukur kasih masih mempunyai kesempatan, masih mempunyai tubuh yang sehat. Kami bisa bersama ibu-ibu yang lain mengikuti ibadah komisi wanita kita. Sore hari ini kami serahkan pula
bahwa hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan, agar ia menjadi saluran berkat buat kami semuanya. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ibu-ibu, sebelumnya kami menyanyi lagi sebuah lagu yang berjudul Menyatakan Kasih-Nya, Ho Chu Ai. Kami nyanyi berturut-turut kami nyanyi pertama Mandarin dulu, sudah itu Indonesia, sudah itu kembali ke ref lagi. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati, hadir yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Yesus di爱经历我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱河，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。以下的时间，我们要请Evelyn 小妹妹上来献诗。你爱了我。
你的爱充满着一种充满整个山河。你的爱恨拯救多少人？你的爱真经历我最生活，虽不像你几曾下拜，虽不像你高涨长河，我们伟大的神歌，我们伟大的上帝，神你把我们从尘波中高举，把我们从尘波中高举，说不清你彼此爱，唱不清你的公义，在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？主啊，我赞美你，因为你拣选了我，在这茫茫的人海中，是你把我招去。主啊，我赞美你，因为你爱了我，你的爱充满整个宇宙，充满整个山河。你的爱恨拯救多少人？你的爱真激励我们随生活，虽不像你几曾下拜，虽不像你高涨长河，我们伟大的神歌，我们伟大的上帝，神你把我们从尘波中高举，把我们从尘波中高举，说不清你彼此爱，唱不清你的公义，在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？在这广阔的大地上，谁不感谢赞美你？Kami ucapkan terima kasih kepada Adik Evelyn yang sudah membawa sebuah pujian yang begitu indah. Kiranya Tuhan membalas akan segala pelayanannya.
Mari ibu-ibu kita menyanyi sebuah pujian. Puji syukur bagimu. 赞美感谢你。赞美你耶和华，我们的天父。赞美你赐下你的独生子耶稣。赞美你耶和华，我们的天父。赞美你，赞美你，赞美你。感谢神灵充满我心，喜乐无法形容。神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Terpujilah Tuhan Allah Bapa-Ku, sebab Kau telah karuniakan putramu Yesus. Terpujilah Tuhan Allah Bapa-Ku, segala pujian hanya bagimu. Roh Kudus penuhiku, sukacita melimpah. Roh Kudus penuhi hatiku. Haleluya, haleluya, puji-Hu. 感谢神灵充满我心，喜乐无法形容。神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。Waktu saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Nova. Kami persilakan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh sama-sama datang dan beribadah kepada Engkau. Kami juga bersyukur karena pada sore hari ini Engkau menyatakan firman-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk dapat mengerti kebenaran firman ini. Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Mohon pencerahan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan belajar bagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Titus 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah kan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, ibu-ibu sekalian, baru-baru ini kita merayakan Imlek. Sudah tidak terasa ya, sudah hampir sebulan kita merayakannya.
Nah, saudara, pada umumnya kita itu senang dengan perayaan tahun baru. Kita bersyukur telah melewati 1 tahun dan memasuki tahun yang baru. Tentu di dalam memasuki tahun yang baru ini kita memiliki banyak harapan-harapan, saudara. Demikian pula dengan tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek bukan hanya dirayakan oleh agama tertentu, ya, tetapi dirayakan oleh etnis Tionghoa dimanapun mereka berada, termasuk di Indonesia. Kita orang Tionghoa juga merayakan akan tahun baru Imlek. Dan tahun baru Imlek ini berbeda dengan tahun baru internasional, yaitu yang menggunakan penanggalan Masehi. Tahun baru Imlek ini dia menggunakan akan penanggalan lunar, yaitu dalam bahasa Tionghoa dikatakan Yue Li, ya. Artinya kalender yang berdasarkan perhitungan bulan, seperti itu. Nah, saudara, tahun baru Imlek menjadi tahun yang dinanti-nantikan karena menjadi suatu tanda berakhirnya musim dingin yang sangat suram mungkin, ya. Dan memulai suatu awal yang baru, yaitu musim semi. Nah, musim di mana mereka mulai bercocok tanam. Karena pada masa yang dulu kali itu, orang-orang Tionghoa itu kebanyakan hidup sebagai kaum petani. Dan oleh sebab itu, perayaan Imlek dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang mereka sudah peroleh selama setahun, dan yang kemudian berharap ada suatu kemakmuran, ada suatu berkat yang luar biasa yang akan datang di tahun yang berikutnya. Saudara, biasanya persiapan tahun baru Imlek itu dimulai 1 minggu sebelum perayaan Imlek. Jadi kalau dihitung penanggalan lunar itu dimulai tanggal 23 sampai tanggal 30 bulan 12. Nah, jadi seminggu sebelum perayaan tahun baru itu mereka sudah mempersiapkan segalanya. Mereka mulai bersih-bersih rumah, mereka mulai membuang semua sampah-sampah atau hal-hal yang tidak digunakan lagi, dan kemudian mereka membersihkan debu-debu yang ada di dalam rumah mereka. Dan ada juga orang-orang yang mulai mengecek rumah mereka, ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri agar mereka memiliki rumah yang bersih, ya, hidup yang bersih, dan kebersihan itu lahir secara lahiriah pada perayaan Imlek nanti. Nah, saudara, saya mengingat dulu saya juga sering membantu mama saya untuk bersih-bersih rumah, ya, 1 minggu sebelum Imlek, dan bahkan pada malam sebelum Imlek itu, sebelum kami makan bersama, itu semuanya harus sudah bersih, ya. Dan juga membantu mama itu untuk selama seminggu itu membantu buat kue dan lain sebagainya, ya. Demikian pula kalau mama sembahyangan, ya, saya membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Itu dulu, ya. Dulu sebelum saya benar-benar di dalam Kristus. Nah, saudara, selain itu mereka juga mempersiapkan segala keperluan makanan untuk perayaan Imlek itu. Dan berdasarkan tradisi mereka juga harus menghormati para dewa dan para leluhur. Maka dari itu mereka mengadakan sembahyang, ya, sembahyang kepada dewa-dewa yang mereka yakini dan juga kepada leluhur mereka. Saudara, di dalam mereka menaikkan doa-doa mereka berharap pada tahun yang baru mereka diberikan kemurahan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga diberikan kesejahteraan. Nah, tulisan Fu, ya, yang artinya berkat, itu ditempel di dinding, ya, di dinding-dinding rumah.
dengan harapan rumah itu dipenuhi oleh berkat nantinya. Dan kemudian biasanya mereka menggantungkan hongpao ya di bunga-bunga sakura ya. Karena bunga sakura itu sering memang digunakan pada perayaan Imlek karena bunga sakura itu berbunga pada saat musim semi. Itu menandakan bahwa mereka sudah memasuki musim semi dan itu berarti mereka sudah mengakhiri akan musim dingin. Saudara, dari Fu itu mereka berharap akan memperoleh berkat yang berlimpah. Dan mereka memulainya dengan rasa syukur itu. Nah, saudara, momen tahun baru Imlek biasanya menjadi momen yang menyenangkan karena seluruh keluarga itu berkumpul. Entah mereka itu berada di luar kota, bekerja di tempat yang lain, mereka itu mengadakan suatu acara makan bersama. Jadi pada saat malam tahun baru Imlek itu mereka semuanya berkumpul bersama-sama untuk menikmati makan bersama. Saya mengalami hal itu, saudara. Ya, sebelum tahun baru Imlek, malamnya itu kami sekeluarga itu dimanapun diundang ya datang menikmati makan bersama. Nah, saudara, di situ kita akan bercerita satu dengan yang lain tentang pengalaman kita, begitu. Nah, saudara, di dalam acara makan bersama, di sanalah sebenarnya ada suatu kesempatan bagi kita orang-orang Tionghoa untuk bisa men-sharingkan tentang kabar kesukaan, tentang kabar baik kepada mereka. Nah, saudara, di dalam saling bercerita itu, mungkin kita juga boleh menyampaikan bahwa kita semua memang membutuhkan berkat, menyukai berkat, dan orang-orang Tionghoa itu suka dengan hal itu. Makanya mereka menghias rumah mereka dengan tulisan Fu. Demikian pula dengan harapan-harapan mereka berharap dapat hidup yang lebih baik. Nah, saudara, disitulah sebenarnya momen kesempatan di mana kita boleh menyatakan kabar baik itu kepada mereka. Kita boleh menyampaikan bahwa berkat yang terbesar itu adalah Yesus itu sendiri. Karena apa? Karena dialah sumber segala berkat. Mungkin kita sibuk mencari akan berkat-berkat materi. Dan kita merasa bahwa ketika berkat materi itu kita peroleh, itu berarti kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, ini penting sekali buat mereka memahami bahwa berkat itu bukan hanya materi, tetapi berkat itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, saudara, ketika kita membaca di bagian Titus 2 tadi di ayat yang ke-11 itu dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi saudara, keselamatan itu harus kita nyatakan kepada mereka. Karena saat mereka hidup dengan keyakinan mereka cuma sibuk mencari dengan hal-hal material. Tanpa memikirkan bahwa setelah dunia ini berakhir, masih ada kehidupan yang lain, saudara. Saudara, mungkin mereka juga punya pemahaman sendiri tentang hal itu, tetapi mari kita mengajak mereka untuk memikirkan hal yang benar di dalam kehidupan mereka. Saudara, di dalam ayat yang kita baca, karena kasih karunia Allah. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih, saudara. Nah, kasih yang dia berikan, yang dia nyatakan kepada manusia itu bukan berarti bahwa kasih yang istilahnya kasih yang diperoleh oleh manusia itu karena mereka pantas memilikinya. Tidak. Tetapi kasih yang diberikan oleh Allah itu adalah yang diberikan Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerima kasih itu. Saudara, tetapi di sini dikatakan Allah karena kasih-Nya dia mengaruniakan keselamatan bagi manusia. Itu benar ya, nyata di situ.
Dan kemudian dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi bukan saja dia anugerahkan kasih-Nya, dia nyatakan kasih-Nya melalui Kristus yang turun ke dalam dunia ini. Tetapi dia juga ingin menggembalakan saudara dan saya. Membimbing kita semua. Dia tidak mengatakan bahwa dia sudah menyelamatkan, sudah selesai. Tidak. Tetapi dia menggembalakan kita. Dia membimbing kita. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi dia mendidik kita. Agar kita meninggalkan kefasikan. Apa maksudnya meninggalkan kefasikan, saudara? Kefasikan itu yang dimaksud di sini adalah orang yang tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukannya. Orang yang tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mentaatinya. Itulah kefasikan. Ya saudara, dia mengatakan bahwa kita dididik supaya kita meninggalkan kefasikan. Kita memiliki hati yang taat. Dan kita meninggalkan semua keinginan duniawi. Saudara, ketika kita hidup mungkin sama dengan anggota keluarga kita pada saat kita makan bersama. Mereka punya rencana-rencana yang baru, itu tidak salah, saudara. Mereka punya harapan-harapan yang baru, itu tidak salah. Tetapi intinya ketika mereka punya rencana, mereka punya harapan, mereka punya target untuk memasuki tahun yang baru, itu semuanya adalah hal-hal materi yang dapat memuaskan keinginan mereka, bukan? Bagaimana caranya mereka boleh memperoleh untung yang lebih besar lagi? Apalagi di masa pandemi ini, bagaimana mereka boleh berusaha untuk bisa memperoleh uang yang lebih banyak. Oh, saudara, bukan itu ya yang Tuhan inginkan, tetapi Tuhan ingin kita bersandar, memiliki pengharapan di dalam Dia saja. Oh, saudara, di sini kita boleh melihat bagaimana Paulus menyampaikan kepada Titus di dalam ayat selanjutnya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi di sini Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan ingin mendidik kita dan menggembalakan kita, saudara. Dan kemudian dia mengatakan bahwa kita yang telah menyerahkan diri, dan dia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari semua kungkungan hukuman maut, saudara. Jadi kita sudah dibebaskan oleh Kristus melalui akan turunnya Dia di dalam dunia ini, dan Dia menuju ke kayu salib sebagai korban pengganti kita supaya kita dibebaskan dari hukuman. Saudara, ketika kita dibebaskan dari hukuman berarti kita sudah bebas dari kuasa maut itu. Kita sudah memperoleh keselamatan. Saudara, seharusnya lah ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita dibebaskan dari kejahatan dan untuk menguduskan baginya. Jadi kita ini semua sudah dibebaskan dan dibersihkan dari dosa. Kita dikhususkan dan dijadikan kudus. Untuk siapa? Untuk Tuhan, saudara. Jadi kita sudah berbeda dengan kehidupan kita yang lama. Kita sudah diangkat oleh Kristus dan kita dijadikan anak Allah, dan kemudian kita itu dididiknya, dibimbingnya untuk hidup lebih baik dan berbuat baik. Disitulah dikatakan selain kita bersaksi kepada mereka, saudara, kita pun harus berbuat baik supaya kita memiliki kehidupan, kesaksian hidup yang baik di hadapan mereka. Kalau kehidupan dan kesaksian hidup kita buruk, bagaimana kita bisa menceritakan tentang kasih Allah?
Bagaimana kita bisa menuntun mereka untuk bisa bertobat dan percaya tentang juru selamat itu. Tetapi jikalau kesaksian hidup kita baik, saudara, dan kita menyampaikan kabar sukacita dan kabar baik itu kepada mereka, itu mudah buat mereka untuk menerimanya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa kita ini adalah kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kemudian diberitahukan di ayat selanjutnya dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi saudara, di sini surat ini mengajarkan kepada kita, selain kita memberitakan tentang kasih Allah kepada mereka, kita juga menolong mereka untuk bisa bertumbuh dan mengenal siapa Sang Juru Selamat itu. Kita membimbing mereka sampai mereka menerima Sang Juru Selamat itu. Dan mereka boleh meyakini bahwa kelak Sang Juru Selamat itu akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan di masa-masa penantian itu mereka harus mempersiapkan diri mereka. Mereka harus berbuat baik. Ya, berbuat baik bukan karena saya ingin berbuat baik supaya saya memperoleh hasil yang baik. Atau saya ingin berbuat baik supaya saya dikasihi, supaya saya diselamatkan. Bukan. Kita bukan berbuat baik dan kita diselamatkan. Kita waktu hidup di dalam dosa kita diselamatkan. Jadi ketika kita diselamatkan, kita mau berbuat baik. Bukan lagi untuk mencari keselamatan, tetapi kita mau berbuat baik karena Kristus. Sang Juru Selamat kita adalah baik. Nah saudara, melalui perbuatan baik itu yang bersumber dari kasih Kristus itu, kita memiliki kesaksian hidup yang baik yang membawa kita untuk bisa mengajak juga mereka untuk percaya kepada Kristus. Nah saudara, di sini Paulus mengatakan, beritakanlah semuanya itu. Sampaikanlah kepada anggota keluarga kita. Ketika kita bertemu mereka, kita makan bersama dengan mereka, disitulah kesempatan buat kita untuk menyampaikan kabar sukacita itu, yaitu keselamatan itu. Nah, saudara, biarlah berita ini kita, surat Paulus ini kita pegang. Dan ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, mari kita menceritakan, memberitakannya kepada mereka. Dan kemudian dikatakan selain beritakan, kita pun harus memberikan nasihat. Dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Nah, saudara, di dalam kita memberitakan firman, kita jangan meremehkan akan kasih Allah. Tetapi kita sungguh-sungguh dengan tujuan bahwa kita ingin memenangkan orang yang kita kasihi supaya dia pun boleh memperoleh keselamatan. Kita menyatakan dengan kewibawaan supaya orang tidak memandang rendah atau memandang remeh akan firman Tuhan ini. Orang tidak menganggap kita orang rendahan karena kita memiliki akan firman yang membuat kita hidup di dalam kebenaran yang itulah disebut wibawa. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, seharusnya kita melakukan akan firman Tuhan. Sehingga orang dapat melihat ketika firman mengatakan beritakanlah, kita beritakan. Dan orang bisa melihat kasih itu melalui diri kita. Kenapa kita harus memberitakan kepada mereka? Karena kita mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukankah di dalam firman-Nya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan. Tetapi mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, demikianlah kita juga. Kita yang sudah mengalami kasih Allah itu. Kita yang memperoleh kasih karunia itu daripada Allah. Hendaknya kita membagikan itu juga kepada orang-orang yang kita sayang.
supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan. Nah, saudara, biarlah berita ini kita terus sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita supaya mereka diselamatkan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita supaya kita melakukannya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang membukakan tentang Titus 2 ini. Sehingga kami tahu bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus menceritakannya dan juga membimbing akan orang-orang tersebut untuk bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka juga boleh bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga mereka juga boleh memperoleh keselamatan. Berikanlah akan beban itu di dalam hati setiap kami. Sehingga ketika kami berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kami mau menyatakan akan kabar sukacita ini. Kami mau menyampaikan akan kabar baik ini. Sehingga mereka semua boleh memperoleh kebenaran ini dan menjadi percaya. Tuhan, kami juga mohon, beri kami keberanian untuk bersaksi bagimu. Kami juga mohon kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa memiliki kerinduan memberitakan akan firman Tuhan, menghidupi akan firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kesaksian hidup yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kami, bahwa di dalam kehidupan kami ada kasih Kristus yang terpancar, di mana kami boleh membagikan kasih itu kepada orang lain. Terpujilah namamu Tuhan, berkati akan setiap kami anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Pengurus dan jemaat Komisi Wanita ucapkan banyak terima kasih pada penginjil Nova yang telah membawakan firman. Biarlah firman Tuhan yang baru kami dengar boleh menguatkan kami semakin mengasihinya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pada penginjil Hizkia dan saudara Arthur yang telah membantu ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Persembahan yang akan kami persembahkan boleh transfer ke rekening Ibu Lince atau Ibu Meritan. Ibu-ibu, mari kita masuk dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur dan terima kasih padamu. Sebentar ini kami akan mempersembahkan apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Engkau pakai, Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi lagi sebuah lagu. Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah kepadamu pada hari ini. Tuhan bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Dan bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang kembali mengingatkan kepada kami sebagai orang-orang percaya yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah pilih dan menjadi milik-Mu. Tugas kami adalah bagaimana memberitakan akan karya Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam keluarga kami yang masih belum percaya dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami yang masih belum percaya. Tuhan berkati akan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota komisi wanita. Kami memohon Tuhan akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka. Mengingat situasi yang saat ini masih tidak baik, secara khusus peningkatan akan virus yang terjadi di Kota Makassar ini. Mari Tuhan, Engkau beri perlindungan-Mu kepada seluruh anggota komisi wanita. Ketika mereka hendak pergi keluar, ketika mereka hendak kemanapun mereka akan pergi, biarlah mereka tetap terus menjalankan akan protokol kesehatan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk kerohanian akan seluruh anggota komisi wanita. Di tengah situasi yang demikian pula mereka tetap terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau menolong di dalam mereka bergumul, bahkan di saat mereka sedang merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah melalui hal itu semakin pertumbuhan itu dirasakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka pun menghasilkan buah bagi Tuhan. Sehingga banyak orang yang dimenangkan melalui kehidupan setiap anggota komisi wanita. Tuhan, juga Engkau menolong akan setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh seluruh anggota komisi wanita. Bagi mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan juga Engkau memberikan pemulihan demi pemulihan. Bagi mereka yang bergumul dengan usaha mereka, Tuhan juga tolong agar di dalam segala sesuatunya mereka hanya berharap kepada Tuhan. Bagi mereka yang bergumul dengan keuangan, Tuhan juga tolong Engkau tetap pelihara akan mereka, berharap hanya kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat itu. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kiranya Engkau meneguhkan akan iman mereka di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan. Ajar mereka untuk semakin mengenal Tuhan di dalam rencana yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap anak-anaknya yang berserah dan berharap kepadamu.
Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kondisi Kota Makassar dan juga seluruh bangsa kami Indonesia, yang mana masih dan tetap bergumul akan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami ini. Sudah kurang lebih 2 tahun kami menghadapi pandemi ini, dan kami mohon Tuhan, Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas dunia ini, biarlah atas kehendak-Mu virus ini boleh berlalu, kami boleh dapat kembali beraktivitas dengan baik tanpa ada rasa ketakutan. Tuhan, juga Engkau beri hikmat kepada para pemimpin kami di dalam mengedukasi, membimbing akan setiap masyarakat Indonesia untuk boleh mentaati akan protokol kesehatan. Karena kami masih melihat ada orang-orang yang belum mau untuk mentaati protokol kesehatan, terutama di dalam memakai masker. Mari Tuhan, Engkau tolong akan mereka, gugah hati mereka untuk dapat melihat akan sekeliling bahwa ada virus yang bisa saja membuat mereka sakit, bahkan sampai kehilangan nyawa. Tuhan, mohon Engkau bimbing akan bangsa ini untuk boleh mentaati setiap aturan-aturan yang berlaku selama masa pandemi ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk para pemimpin kami di dalam memutuskan segala sesuatunya demi kelancaran dan kesejahteraan bangsa kami. Secara khusus untuk ekonomi dalam bangsa ini, mari Tuhan, Engkau juga bekerja supaya di dalam segala sesuatunya boleh dapat normal kembali. Mengingat ada kelangkaan bahan-bahan pokok, secara khusus minyak goreng, yang itu juga dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga dan juga para pedagang yang sangat kebingungan dengan kelangkaan ini. Tapi kami mohon Tuhan, semuanya boleh dapat ditata dengan baik, pemerintah boleh dapat memutuskan dengan baik, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan yang baik dalam ekonomi yang baik pula. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Mari saya undang kita semuanya berdiri, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami sebentar dipersilahkan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.